Assalamualaikum Guys, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau LPP. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Nabila, NPM 1911-090015, Sholatun Khairiyah 1911-090268, dan Susi Wiasi 1911-090254 dari Fisika 6D. Nah, materi untuk analisis yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Anissa Nabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah MAN 2 Bandar Lampung dengan mata pelajaran fisika kelas 11 semester 2. Materi pokoknya itu tentang gelombang bunyi. Next. Kompetensi inti yang pertama ada KI 1, itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, santun, disiplin, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungannya, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, baik bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Untuk KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya itu ada 3.10, yaitu tentang menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Untuk indikatornya ya ada 3.10.1, yaitu menjelaskan karakteristik gelombang bunyi berdasarkan medium perambatan. Ada 3.10.2, yaitu menjelaskan karakteristik gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada 3.10.3, yaitu tentang menghitung cepat lambat bunyi. Ada 3.10.4, yaitu menghitung resonansi, dan 3.10.5, yaitu menghitung intensitas bunyi dan skala desibel. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, itu peserta didik dapat memahami karakteristik gelombang bunyi berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang ketiga, peserta didik itu dapat menghitung cepat lambatnya bunyi. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung resonansi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menghitung intensitas bunyi dan skala desibel. Selanjutnya akan dilanjutnya oleh Saudari Susi Wiasi. Itu dari pembelajaran yang saya itu dari
Yang pertama yaitu tentang karakteristik gelombang bunyi, yang kedua tentang resonansi bunyi, yang ketiga ada intensitas bunyi dan skala desibel. Untuk model atau metode pembelajarannya, kita itu pada RPP ini itu menggunakan metode pair check atau diskusi antar kelompok. Yang kedua ada model kooperatif, diskusi ceramah yang diiringi dengan penjelasan. Untuk media pembelajarannya dia menggunakan papan tulis yang pertama, ada spidol, yang ketiga ada LDPD, yang keempat ada laptop, yang kelima ada LCD atau proyektor. Sumber pembelajarannya yaitu yang pertama diambil dari buku fisika siswa kelas 11, Kemendikbud tahun 2016. Next. Yang kedua yaitu ada buku referensi yang relevan. Untuk metode pembelajarannya yaitu ada 5. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada ceramah, yang keempat ada kelompok, dan yang kelima ada penugasan. Selanjutnya yaitu hasil analisis skripsi kakak tingkat. Selanjutnya analisis desain pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang digunakan oleh penulis pada RPP adalah desain pembelajaran yang bersifat empiris, berulang, dan dapat dikoreksi sendiri serta merupakan upaya tim. Karena di dalam RPP, penulis menjabarkan aktivitas kelompok peserta didik, mulai dari diskusi kelompok. Nah, di dalam kelompok itu ada yang berpasangan, ada yang menjadi penyaji dan pelatih, mengerjakan tugas dan evaluasi berkelompok. Pendidik menyuruh peserta didik untuk menyamakan jawaban kelompok pasangan dengan kelompok lainnya dan kelompok utama. Dan pendidik menyuruh masing-masing kelompok menpresentasikan hasil pendidik hanya memberi arahan dan bimbingan serta melakukan evaluasi bersama. Yang B, teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran digunakan oleh penulis adalah teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran diakibatkan adanya interaksi antara stimulus atau pendidik dan respon atau peserta didik. Pada hal ini, peserta didik menjadi lebih aktif baik secara kelompok maupun individu. C. Kebutuhan pembelajaran. Penulis pada penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan menggunakan tes berupa soal, esai, dan observasi untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif pair check terhadap hasil belajar fisika. Dan pada penelitiannya, peneliti menggunakan kebutuhan komparatif yang dimana kebutuhan komparatif didefinisikan dengan membandingkan antara kelompok sasaran dengan kelompok lain yang masih sederajat atau ekuivalen. Yang D, menganalisis pembelajaran. Dalam menganalisis pembelajaran, penulis menggunakan KD 3.10 dengan materi gelombang dan bunyi, dengan indikator pencapaian serta tujuan pembelajaran yang sesuai memenuhi KKO pada taksonomi Bloom. Yang E, karakteristik peserta didik. Dalam menganalisis karakteristik peserta didik, penulis sudah menganalisis beberapa komponen yang dituangkan dalam RPP. Misal, dalam RPP terdapat indikator yang mana itu menjadi kemampuan yang ditargetkan oleh penulis dalam suatu pembelajaran. Yang F, tujuan pembelajaran. Dalam RPP, penelitian telah menyusun 5 tujuan pembelajaran, di mana dalam tujuan pembelajaran terdapat 2 ranah atau domain, yaitu domain kognitif dan domain psikomotorik. Dalam RPP, tujuan pembelajaran yang disusun oleh peneliti masuk dalam kategori domain kognitif yang masih tergolong kategori mudah, sedang, dan sulit. Tujuan pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, dapat memahami karakteristik gelombang bunyi berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua, dapat menjelaskan karakteristik gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang ketiga, dapat menghitung cepat rambat bunyi. Yang keempat, dapat menghitung resonansi. Yang kelima, dapat menghitung intensitas bunyi dan skala desibel.
Yang G, penilaian. Adapun penilaian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan tes berupa soal esai dan lembar observasi untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran. Yang H, pendekatan metode. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuesi eksperimen desain, diskusi, tanya jawab, dan wawancara. Yang I, apakah penulis melakukan pengembangan media pembelajaran? Setelah mengamati RPP, kami menyimpulkan bahwa pada RPP penulis mengembangkan media pembelajaran. Contohnya adalah yang awalnya peserta hanya belajar melalui papan tulis, kini sudah bisa memakai layar LCD atau proyektor. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Pada tahap evaluasi pembelajaran, penulis melakukan evaluasi sumatif, di mana peneliti memberikan post-test di akhir pembelajaran, guna mengetahui efektivitas metode pembelajaran yang sudah diterapkan. Nah, untuk judul skripsi yang kami gunakan yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif Pericek terhadap hasil belajar fisika peserta didik kelas 11 MAN 2 Bandar Lampung. Penulis Neses Anggraini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.